Ini saya tunjukin kalian semua ya untuk taringnya ya. Jadi taringnya ini sangat, nah lihat, taringnya ini sangat panjang teman-teman. Balik lagi dengan saya Rio Reptil. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk merilis ular-ular yang kemarin kita pakai buat edukasi teman-teman. Jadi di konten saya sebelumnya ada ular piton yang kita rilis di hutan jauh dari pemukiman warga pastinya ya. Nah, sekarang giliran ular kobra, koros, dan ular insularis yang saya rilis teman-teman. Nah, ularnya ada di belakang sini teman-teman. Terus saya di sini nggak sendiri teman-teman untuk merilis. Jadi di lokasi ini saya ditemani oleh Mas Roni dan Mas siapa tadi? Mas Vincent, temannya Mas Roni. Jadi ini lokasi sini tuh yang paham Mas Roni teman-teman. Enaknya dirilis kemana nih Mas Roni? Di sini aja ya. Nah, jadi lokasi perilisan kita lepas di area apa itu namanya? Pohon bambu teman-teman, karena ular insularis itu sangat suka berada di pohon bambu seperti itu teman-teman. Kita lewat mana Mas Ron? Kita lewat sini aja ya. Nah, kita maju ke situ ya teman-teman ya, untuk merilis ular insularis teman-teman. Nah, karena ular insularis itu adalah ular berbisa, jadi kita harus pakai kayu teman-teman. Nah, oke. Nah, sepertinya ini tempat yang cocok untuk merilis. Mungkin kameranya bisa ikut maju biar kelihatan untuk ularnya. Kelihatan guys. Oke, kita lepas ularnya ya teman-teman ya. Nah, ini pegang Mas Ron. Ini ular koros aman. Jadi kalau ular yang aman pegang Mas Roni aja. Nah, ular insularisnya ada di sini teman-teman. Jadi ini ular saya hasil dari beli teman-teman. Beli untuk dipakai buat edukasi.
Nah, setelah kita pakai buat edukasi, kita rilis lagi ke alam teman-teman. Nah, ular insularis ini lagi bunting teman-teman, lagi gendong anak. Coba kita ini ularnya teman-teman. Ularnya tuh jumbo banget teman-teman. Nah, dan ini dia posisi lagi bunting teman-teman. Jadi insularis ini adalah salah satu ular ini ovovivipar. Jadi dia bertelur di dalam badannya. Setelah itu dia keluar dalam bentuk anak teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah betina yang jumbo dan posisi dia lagi bunting, kelihatan banget ya. Kelihatan nggak kamera? Nah, mungkin kamera agak maju nggak apa-apa. Jadi sekalian saya tunjukin untuk taringnya ya teman-teman. Jadi ular insularis ini memiliki taring lipat. Taringnya dia ini sangat panjang teman-teman, bisa kalian lihat ya. Wih. Ntar saya cari ranting yang agak tebel. Ini saya tunjukin kalian semua ya untuk taringnya ya. Jadi taringnya ini sangat, nah lihat, taringnya ini sangat panjang teman-teman. Nih dia, kelihatan ya. Nah ini dia untuk taringnya, kelihatan ya teman-teman ya. Itu ngeri kan. Jadi kalau ini, bayangkan kalau ini kena tangan teman-teman, wih, fatal akibatnya. Ini ukurannya berapa ya? Gede banget loh ini teman-teman tuh. Jumbo banget. Nah, jadi ular insularis ini habitatnya di pohon-pohon bambu seperti ini teman-teman. Kita rilis ya. Jadi kita rilisnya gimana? Kita lempar atau gimana teman-teman? Karena kalau kita rilis ditaruh gini aja, takutnya nanti kan settingan ya kan? Bukan, soalnya ada yang bilang kalau konten rilis kita ini settingan. Kita nggak pernah untuk konten rilis settingan ya teman-teman. Makanya kenapa kalau kalian ngikuti video saya pada saat rilis piton, kenapa saya lebih memilih ngelepas ular piton itu di dalam air daripada di pinggiran atau di daratan. Karena jika ular piton kita masukkan ke dalam air, ular piton itu adalah ular yang sangat pintar sekali menyelam ya Mas Ron ya. Jadi dia pada saat dimasukkan ke dalam air dia pasti langsung hilang teman-teman. Jadi nggak mungkin kalau itu settingan karena dia bakal hilang. Pasti nyelam. Dan dia itu tipe ular yang beda kayak ular lain ya. Ular lain kita lepas di air dia berenang, minggir ke tepian kan. Tapi kalau ular piton dia itu tipe ular penyelam Mas Ron. Jadi pada saat dia dimasukin di air dia pasti hilang langsung, nggak renang seperti ular yang lain, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa saya memilih lokasi ini? Ya supaya kalian semua nggak mengira kalau konten saya ini settingan teman-teman. Karena di bawah itu jurang teman-teman. Jadi nggak mungkin kan saya ambil lagi ular ini ke dalam jurang seperti itu teman-teman. Oke, kita rilis ya. Kita lepas di atas ini. Bos, wah itu teman-teman, kelihatan ya? Ih, mantep tuh, kelihatan nggak kamera? Jadi ular insularis itu adalah ular pohon teman-teman. Jadi dia nokturnal, aktifnya di malam hari. Jadi ini nanti dia masuk ke dalam. Jadi kalau pagi, siang sampai sore, insularis ini bersembunyi di tengah-tengah pohon bambu ini teman-teman. Jadi di sela-selanya pohon bambu dia bersembunyi di situ. Tapi pada malam hari dia keluar untuk mencari makanan berupa tikus, cicak, burung-burung kecil seperti itu teman-teman. Nah ini adalah ular koros teman-teman. Jadi ular koros, koros. Ini nggak kurus. Kalau kurus saya.
Tuh, itu ularnya udah mulai hilang ya teman-teman. Kelihatan ya itu. Jadi dia itu berkamuflase sama daun sekeliling. Jadi kan nggak seberapa kelihatan tuh. Nah, semoga ular insularis itu bisa mengeluarkan anaknya dengan normal dan habitat mereka di sini semakin banyak teman-teman. Oke, ini sekarang yang kita rilis ular kedua adalah ular koros teman-teman. Jadi ular koros ini adalah ular sahabat petani teman-teman. Ini bukan ular berbisa ya teman-teman. Jadi ular koros ini makanannya adalah tikus, seperti itu teman-teman. Makanannya tikus, jadi dia itu bisa membantu para petani untuk mengurangi populasi tikus yang ada di area persawahan seperti itu. Karena ini ular yang tidak berbisa, jadi saya pasrahkan di Mas Roni. Monggo Mas Ron, dirilis boleh. Ya, jadi sekali lagi ya, ini alang-alang tinggi teman-teman. Yang tinggi, cari yang tinggi Mas Ron. Jadi supaya kita ini coba di shoot di sini. Jadi supaya kita ini nggak dianggap ada di sini Mas Ron. Supaya nggak dianggap kalau konten kita ini settingan. Nah, jadi ular koros itu adalah ular pelari tercepat teman-teman, seperti itu. Jadi pada saat dilepas gini langsung dia lari seperti itu. Oke, sekarang ular yang terakhir. Ini ada ular kobra teman-teman. Ini juga sama. Jadi ketiga atau semua ular yang saya rilis itu adalah ular hasil saya beli teman-teman. Terus habis itu untuk edukasi, setelah itu kita kembalikan lagi ke rumahnya seperti itu. Dan ini lokasinya jauh dari pemukiman Mas Ron ya. Jadi untuk ular ini masih aman. Populasi untuk makanan di sini juga sangat banyak karena sepanjang perjalanan tadi ini kotorannya ular ya, anjir. Karena sepanjang perjalanan tadi banyak sekali saya jumpai untuk burung-burung teman-teman. Ini ular kobra. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi sebelum saya rilis, saya tunjukkan ke kalian semua isinya teman-teman. Kelihatan kan ya? Kelihatan? Oke. Hai. Hai. Woi. Kita rilis di sini aja ya. Oke. Nah. Ini dia ular kobranya teman-teman. Ular kobranya gede banget teman-teman. Nih dia. Oke. Sebenarnya tadi mau saya lepas di situ tapi kameramen takut. Jadi saya lepas di jurang aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tuh, udah lari teman-teman. Dan insularisnya juga udah hilang masuk ke dalam pohon bambu teman-teman. Oke, ketiga ular udah kita kembalikan lagi di alamnya teman-teman. Semoga dia bisa survive dan syukur-syukur dia bisa berkembang biak di sini teman-teman. Karena di sini untuk habitatnya ya. Jadi di sini juga banyak teman-temannya teman-teman. Jadi dia bisa berkembang biak di sini. Oke. Oke, gitu aja konten perilisan. Jadi langsung kita lepas 3 ular langsung di satu lokasi ya teman-teman, tanpa nyari lokasi-lokasi yang lain. Karena kalau video kita terjeda Mas Ron, nanti dianggapnya settingan kayak gitu Mas Ron. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih Mas Ron ya, udah menemani buat merilis ular hasil dari beli kemarin. Terus kita pakai, kebetulan kemarin juga kita pakai buat edukasi, juga dibantu sama Mas Roni juga. Jadi kalian bisa lihat di konten saya sebelumnya, ada Mas Roni juga untuk membantu kita mengedukasi. Dan sekarang Mas Roni juga membantu saya untuk mencarikan lokasi buat pelepasan ular-ular yang saya bawa tadi. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Roni, dan
temannya Mas Roni, terima kasih ya. Sukses selalu buat teman-teman semua dan terima kasih udah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Dadah.